Halo semua, kembali lagi di topik pensiun muda. Nah, di kali ini adalah episode ketiga dari 6 episode yang akan saya bikin di pensiun muda ini. Buat kamu yang baru nonton video ini pertama kali, pastiin kamu nonton episode yang pertama dan yang kedua, karena ini merupakan satu serangkaian episode dengan topik utama yaitu pensiun muda. Jadi, untuk memahami ini dari apa yang saya sampaikan, pastikan kamu nonton episode yang pertama dan episode yang kedua. Nah, buat kamu yang sudah nonton episode 1 yang kedua, kita akan lanjut ke episode ketiga ini. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai resiko dari investasi. Jadi resiko investasi ini yang paling gampang adalah yang pernah saya alami, yang pernah kemungkinan sebagian besar kita pernah ngalami juga. Jadi gini, sering nggak sih kalian ngomong ke orang-orang dekat kalian, atau ngomong ke orang tua, atau ke sahabat, ke keluarga, ke teman baik kalian, aku mau investasi nih, bro, aku mau investasi ke sini gimana ya? Aku mau investasi ke sini gimana ya? Pak, aku mau mungkin beli saham atau beli apa, boleh nggak? Banyak nggak dari teman-teman kalian, atau dari orang tua kalian, atau dari keluarga kalian pasti bilang gini, jangan lo, itu judi, jangan lo, resiko nanti uangnya hilang, jangan lo, itu penipuan. Lalu setelah teman-teman atau keluarga dari kita ngomong seperti itu, lalu kita akan mengurungkan niat kita untuk berinvestasi. Tenang aja buat kamu yang seperti itu, karena aku juga ngalamin hal seperti itu. Jadi dulu aku sering banget pengen berinvestasi, paling banyak kan kita mainnya mau ke saham ya. Kita mau investasi ke saham, tapi setelah tanya kanan kiri kok semakin banyak tanya, kok jadinya semakin banyak yang ditakutkan, kok semakin banyak yang ngomong itu penipuan, itu judi, itu seperti itu ya. Jadi kita takut untuk kehilangan uang. Itu yang saya alami dulu. Lalu flashback beberapa tahun kemudian, sekarang saya sudah mulai berinvestasi di saham. Kalau saya tarik ulur lagi ke belakang, kenapa saat itu kok saya memutuskan tidak berani masuk ke saham, namun kenapa kok sekarang mulai berani? Jadi gini, setelah saya merefleksikan, ternyata saya mengambil keputusan bahwa yang saya takutkan itu bukanlah dari perkataan keluarga atau perkataan teman mengenai judi dan lain-lainnya, tapi karena kurangnya pengetahuan saya mengenai investasi. Karena waktu itu saya hanya ingin dulu, karena banyak yang nawarin, mungkin ngomong mau nggak investasi di emas, mau nggak investasi di sini. Saya baru banyak nawarin, terus kayak ngeliat kok banyak orang kaya dapat uangnya dari saham ya, kok banyak orang yang bisa kaya cepat dapatnya dari trading nih. Kita kenapa nggak trading aja? Karena waktu itu pengen masih kaya cepat, tapi ilmunya nggak nyampe. Jadi diomongin orang ini sedikit-sedikit pingin ikut, sedikit-sedikit dikatain orang kok jadi takut juga. Jadi takut ikut seperti itu. Nah, ternyata setelah saya sadari kalau waktu itu saya punya knowledge atau punya pengetahuan yang sama seperti sekarang, mungkin waktu itu saya sudah berani untuk investasi. Saya berani bisa memilih investasi mana yang benar, investasi mana yang salah, role model mana yang akan saya pilih, role model mana yang tidak begitu cocok dengan saya. Jadi setiap kita pasti bisa memilih role model mana yang akan kita pilih. Ada yang seperti trading, ada yang value investing, ada yang mungkin bandarmologi, ada yang sukanya di properti. Jadi kita bisa pilih role model mana yang akan kita jalankan. Nah, seandainya sewaktu itu saya punya pengetahuan yang sama seperti sekarang, pastinya keputusan saya berbeda. Pastinya saat itu saya sudah berani berinvestasi. Jadi poin yang pertama, kenapa waktu itu saya nggak berani, kenapa sekarang kita masih nggak berani? Mungkin kalau kalian telisik lagi, mungkin karena pengetahuan kalian mengenai investasi yang akan kalian masuki itu kurang banyak. Jadinya kalian takut. Misalnya Bitcoin dulu harganya cuma 8 juta, sekarang jadi 215 juta. Otomatis kita bilang, wih naiknya banyak orang kaya dari Bitcoin. Tapi kalian nggak berani masuk, karena banyak orang ngomong Bitcoin itu penipuan, uangnya bisa hilang, fisiknya nggak ada sebagian. Karena mungkin pengetahuan kita itu belum cukup banyak sehingga kita nggak berani. Jadi itu hal yang wajar. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita semua, kalau sekarang kalian masih takut berinvestasi, berarti kemungkinan besar adalah kalian memang belum mengetahui hal itu secara dalam. Kalian belum mengetahui hal itu secara bagus. Karena di saat ini yang saya takutkan bukan lagi saya takut berinvestasi, tapi saya sudah bisa memilih. Saya nggak mau investasi di situ. Buat saya itu sih nggak cocok dengan tipikal saya. Dalam tanda kutip sih saya bilangnya sebagai penipuan. Tapi kalau ngomongnya ke sini ya otomatis kayak nggak sesuai dengan tipe yang saya mau jadikan untuk portofolio saya. Jadi setelah belajar resiko dan rewardnya, apa yang bisa saya dapatkan dan apa resiko yang bisa saya timbulkan dari investasi ini, saya baru berani
berinvestasi. Jadi dalam resiko berinvestasi ini ada 2 poin utama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Sebenarnya dalam resiko ini kalau kita telisik lagi di setiap bidang atau di setiap investasi yang kita masuk itu ada banyak banget. Tapi akan saya tarik menjadi versi paling besarnya, yaitu hanya ada 2 poin yang akan saya sampaikan di resiko investasi ini. Yaitu poin yang pertama adalah beranilah berinvestasi bila sudah paham. Karena kembali lagi ke poin yang sebelumnya. Karena menurut saya, dan ini juga menurut bapak investasi sedunia, yaitu Warren Buffett, adalah berinvestasilah di sesuatu yang memang sudah kita ketahui. Berinvestasilah di sesuatu yang sudah kita pahami. Jadi, investasi yang terbaik, investasi yang memiliki risiko paling rendah adalah investasi di sesuatu yang sudah kita mengerti. Bayangkan Warren Buffett, ya, seorang investor di bidang saham, beliau disuruh investasi mungkin di tambak udang atau di hal-hal yang seperti itu, otomatis, atau di bisnis kuliner, di bisnis franchise, mungkin Warren Buffett tidak akan sehebat sekarang. Jadi beliau memilih untuk berinvestasi di hal yang beliau expert, yang memang beliau dalami. Nah, itu juga yang saya tekankan, yang saya dukung untuk teman-teman semua. Bila kalian mau berinvestasi, hal pertama yang harus kalian investasikan adalah berinvestasilah di hal yang sudah kalian mengerti. Jangan karena orang lain melakukan itu, kalian jadi ikut-ikut melakukan itu. Jangan karena kok ada ya orang lain yang sukses, bisa kaya cepat, bisa investasi dengan cepat di aplikasi yang depannya B, dalam waktu berapa tahun aja bisa seperti ini sekarang, kok aku masih nggak bisa. Jangan-jangan gampang tuh, jangan-jangan memang semua orang bisa di situ, jangan-jangan memang caranya semudah itu. Nah, padahal kalian nggak dalemin, jadi nggak ada salahnya, nggak ada salahnya kalau kalian ngikutin juga. Tapi sebelum kalian ngikutin, pastikan kalian belajar dulu, dalemin dulu apa yang dia lakuin, apa investasinya itu seperti apa, sistemnya seperti apa. Jangan-jangan itu skema ponzi, jangan-jangan itu money game, jangan-jangan dia nggak pernah investasiin tapi hanya dapat dari referral yang kalian, kerugian kalian di aplikasi itu. Jangan-jangan seperti itu. Jadi kalian harus dalemin dulu, cari tahu, baru kalian bisa ngambil keputusan. Dari keputusan itu baru kalian bisa melakukan investasi, atau kalian tidak melakukan investasi dan menginvestasikan uang kalian di tempat yang lain. Itu yang poin pertama. Jadi poin pertama, kembali lagi, berinvestasilah di hal yang sudah kalian mengerti atau di hal yang kalian sudah expert. Bila kalian belum mengerti, ya cari tahu, belajar dari buku, belajar dari seminar, nonton YouTube, dan lain-lainnya, sampai kalian merasa bahwa kalian mengerti. Dan kalau kalian sudah mengerti, jangan pernah masukkan kedua kaki di satu lubang yang sama, karena kalau mengerti pun juga masih ada risiko dalam berinvestasi. Jangan sampai kalau kalian rugi sampai harus jual rumah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan kalian pahami apa yang kalian lakukan sebelum kalian melakukannya. Lalu poin yang kedua adalah yang saya mau tekankan di sini, seringkali kenapa ada orang yang kaya, ada orang yang di posisi sama, ada orang yang berinvestasi di bidangnya sama, tapi kok beda-beda. Kalian pasti sering nemu ini. Jadi yang seperti Warren Buffett 100% pun tuh nggak ada. Jadi semuanya pasti memiliki pola yang berbeda-beda. Kenapa nggak semua orang sama? Dari pengalaman saya dan dari saya merefleksikan, saya sadar sesuatu bahwa keputusan yang kita ambil dalam berinvestasi itu akan berbeda bila kita dalam kondisi yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Bila sekarang saya menginvestasikan uang saya di, anggap saja Bitcoin 100 juta. Lalu kalian tahu, wih, si Roy investasi nih, Roy baru masuk nih 100 juta, pasti Bitcoin mau naik. Lalu kamu ikut masih 100 juta di sana. Padahal 100 juta ini dari uang tabunganmu semuanya, sedangkan saya hanya sebagian dari uang saya masukin ke sini. Ternyata Bitcoin crash, jatuh, nggak jadi naik tapi turun. Waktu turun kalian panik, turun kok nggak jadi naik, akhirnya kalian jual. Nah, sedangkan saya nggak jual, saya tahan terus. Ternyata setelah ditelisik adalah kondisinya berbeda. Kondisi yang pertama, mungkin 100 juta ini merupakan 1% dari portofolio saya, sedangkan kalian merupakan 90% dari uang tabungan kalian. Tentu saja itu berbeda. Yang kedua, kondisi saya adalah di mana 100 juta ini saya nggak punya cicilan, kalian punya cicilan, tentu saja berbeda. Kondisi yang ketiga adalah mungkin saya masih single, saya nggak punya keluarga, sedangkan kalian sudah memiliki keluarga, sudah punya anak dan istri yang harus kalian hidupi.
atau kalian punya orang tua yang sudah lagi tidak produktif, sudah lagi tidak bekerja, jadi kalian harus menopang kebutuhan keluarga kalian. Tentu saja berbeda. Jadi bila saya di kondisi kalian, apakah saya masih akan berinvestasi di Bitcoin? Mungkin jawabannya akan berbeda. Padahal sama nih, sama-sama Roy, otaknya sama-sama. Tapi dengan kondisi yang berbeda itu, saya akan memiliki keputusan yang berbeda. Karena mungkin kalau kayak saya kondisi kalian, saya nggak akan begitu berani investasi berisiko pakai uang panas, uang yang harusnya saya bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya mungkin akan lebih memilih untuk investasi di yang relatif aman. Saya nggak berani ngambil resiko yang berisiko. Sedangkan kalau di posisi saya udah punya nih investasi yang di aman, saya punya aktif income yang setiap bulan bisa memberikan saya untuk biaya hidup, bahkan masih sisa untuk saya bisa gunakan investasi, dan saya punya sisa dari dana yang bisa saya gunakan untuk investasi. Dari sisa dana investasi itu saya hanya gunakan berapa persennya saya gunakan untuk investasi yang berisiko. Nah, jadi saya mengambil keputusan itu berdasarkan dari itu. Kalian mengambil keputusan itu karena ngikut-ngikut saya, karena ngikut, wih Roy masuk ke Bitcoin, Roy beli Ethereum, aku ikut beli juga. Padahal ternyata kondisi kita ini berbeda. Jadi jangan mengambil keputusan berdasarkan apa yang kalian lihat dari orang lain, apa yang orang lain lakukan. Tapi memang kadang-kadang itu bisa berhasil juga. Kita banyak dengar cerita bahwa sopirnya Lee Ka-shing cuma ngikutin dari bapak Lee Ka-shing aja, dia bisa jadi orang kaya. Bisa juga seperti itu. Jadi kembali lagi, setiap keputusan yang kita ambil itu tuh bisa berbeda bila kondisi kita berbeda. Jangan-jangan orang yang trading itu dia seperti ini kondisinya. Jangan-jangan dia nggak punya cicilan, dia dari anak orang kaya. Jangan-jangan orang yang berani ngambil properti, orang yang cicil properti, yang berani beli properti pakai pembiayaan uang bank adalah anaknya orang kaya. Jadi kalau seandainya propertinya gagal bayar, di bail out sama orang tuanya. Sedangkan kamu nih orang tuamu pas-pasan, rumah aja nggak punya, masih ngekos, terus kamu nekat ngambil properti, akhirnya kamu terjerumus. Akhirnya ternyata kemarin 2020 di awal terjadi krisis, dan ternyata banyak propertimu nggak bisa dijual, propertimu kok dijual rugi, nggak bisa nutup dari banknya, propertimu nggak ada income-nya, mungkin kalau bikin kos-kosan nggak ada yang nginep, kalau disewain ke orang nggak ada yang pakai, kalau kamu pakai untuk usaha-usahanya sepi, akhirnya dari usaha sepi itu Indomaret mungkin kalian gunain untuk franchise Indomaret juga mungkin pendapatannya nggak seberapa, nggak bisa dipakai untuk bayar cicilan, akhirnya propertimu disita. Terus kalian lihat, loh kok punya dia nggak disita ya, kenapa bukannya sama-sama sepi, bukannya sama-sama nggak ada yang pakai, bukannya sama-sama kosong. Ternyata beda latar belakangnya, dia udah punya aktif income yang besar, dia ternyata anaknya orang kaya yang ternyata kalau nggak bisa nyicil, bisa dibantu, bisa di bail out oleh orang lain, atau ternyata dia punya mungkin jaringan investor yang kuat yang kalian nggak punya. Jadi kembali lagi selalu kembali lagi bahwa keputusan itu akan berbeda bila kondisi berbeda. Karena bayangin bila kalian punya di support investor yang kuat, kalian punya orang tua yang berpenghasilan, yang sewaktu-waktu kalau kalian minta, "Pah, aku butuh uang 10 juta bulan ini, Pah, bulan depan aku butuh 10 juta lagi, Pah, bulan depan aku butuh 10 juta lagi," orang tuamu bisa ngasih kamu. Dan ketika kalian udah mungkin punya income yang sudah cukup, kalian bisa mungkin banyak endorsement datang ke kalian, atau kalian punya usaha yang sudah cukup jalan, yang bisa dari online shop kalian bisa untuk mensuplai dari cicilan-cicilan kalian, why not dijalanin. Jadi di poin ini adalah jangan telan mentah-mentah apa yang orang lain saranin untuk kalian lakukan, karena setiap orang pasti memiliki, setiap keputusan yang diambil oleh setiap orang itu memiliki latar belakang berbeda-beda, memiliki keadaan berbeda-beda. Jadi jangan samakan keadaanmu dengan orang lain, karena berbeda keadaan, berbeda keputusan. Sama seperti saya sudah sampaikan, bila saya di kondisi yang saya harus nyicil, saya menghidupi orang tua, saya menghidupi keluarga, saya menghidupi ini semua, kemungkinan saya nggak mungkin berani ngambil resiko yang beresiko. Saya nggak mungkin berani ngambil investasi yang beresiko. Saya akan lebih bijak, saya akan mengambil investasi yang tidak terlalu beresiko. Tapi pasti yang orang-orang lihat kan pasti cerita keren itu muncul dari Rp1.000 bisa jadi 100 juta, otomatis itu hal-hal yang beresiko. Kalau nggak keren, nggak dilihat orang, masalahnya di situ. Jadi kembali lagi, kalian harus bijak melihat informasi, kalian harus bijak menelan informasi, jangan gegabah, tapi pakailah informasi itu, cocokkan dengan kondisi kalian saat ini, berani nggak kalian ambil. Kalau nggak berani, ya sudah, beranilah dengan kondisi yang semampunya aja, secukupnya aja, yang penting kalian bisa coba dulu. Kalau memang belum bisa cicil properti, ya jangan cicil properti dulu, ambil mungkin masukkan ke
investasi lain yang lainnya, karena ada banyak banget. Nanti di episode keempat setelah ini saya akan bahas mengenai investasi apa aja yang bisa kalian masukin di luar mungkin saham atau properti. Ada banyak banget investasi yang bisa kalian mulai juga. Jadi kalau kita tutup, yang pertama, untuk mengurangi resiko dari investasi, kalian harus paham bahwa investasilah di hal yang kalian benar-benar paham, yang benar-benar kalian dalami. Jangan karena katanya si A, jadi kalian berinvestasi di situ. Jangan katanya si B, kalian berinvestasi di situ. Lalu yang kedua, keputusan yang kita ambil itu, yang kamu ambil, yang saya ambil, itu selalu berbeda di kondisi yang berbeda. Jadi jangan samakan keputusan yang saya ambil dengan keputusan yang kalian ambil atau orang lain ambil, karena bisa jadi kita berada di kondisi yang berbeda. Kalian lagi orang yang lagi meniti karir, yang lagi nggak ada tanggungan, pasti lebih berani dalam berinvestasi. Tapi orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah memiliki tanggungan, sudah memiliki cicilan, pasti investasinya lebih nggak berani. Dan cenderungnya orang yang lebih berani ini akan mengolok-olok yang nggak begitu berani ini, karena ya lu nggak ikutan sih jadinya nggak dapat segini, ya lu terlalu banyak mikir sih, lu takut sih jadinya nggak dapat income kayak aku nih, kayak gini. Padahal itu berbeda. Coba kalau dia di posisi kalian, yang kalian harus ngidupin keluarga, kalian ngidupin anak istri, pasti keputusan diambil nggak mungkin sama. Jadi dua hal tadi adalah poinnya yang saya sampaikan di episode kali ini. Bila kalian sudah mengerti resiko dari investasi dan kalian sudah mendalami bidang investasi apa yang sudah menurut kalian cocok dengan kondisi kalian, kondisi keuangan, dan kondisi lain-lainnya. Nah, nanti di episode keempat, saya akan membahas mengenai investasi-investasi apa saja, dan yang dimulai dari investasi yang beresiko. Jadi, buat kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, pastikan kalian subscribe, dan bila kalian ngerasa video ini juga bermanfaat untuk kalian, pastikan kalian share ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, jadi sampai di sini aja video kali ini. Semoga bisa memberikan nilai tambah bagi hidup kalian. Thank you for watching and see you next time.